Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Melalui channel ini kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung channel ini, silakan menekan tulisan subscribe dan menghidupkan logo lonceng hitam di bagian atasnya. Bagi saudara yang sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas nafas kehidupan dan berkat Tuhan kepada kami hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 7 berkata demikian, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Amin. Ada seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna pudar, menggandeng suaminya yang berpakaian sederhana dan usang. Mereka turun dari kereta api di Boston dan mereka berdua berjalan menuju kantor pimpinan Harvard University. Dan di sana mereka disambut seorang sekretaris universitas. "Kami ingin bertemu dengan pimpinan universitas ini," kata sang suami dengan lembut. "Beliau hari ini sibuk," kata sang sekretaris dengan pandangan sinis dan merendahkan karena penampilan suami istri ini yang terlihat seperti orang kampung. "Kami akan menunggu," sahut sang wanita kepada sekretaris yang ada di hadapannya. Selama 4 jam, sekretaris itu mengabaikan mereka dengan harapan bahwa pasangan tersebut akan patah semangat dan pergi, tetapi nyatanya tidak. Sang sekretaris mulai frustasi dan akhirnya memutuskan untuk melaporkan kepada sang pimpinannya. "Mungkin jika Anda menemui mereka selama beberapa menit, mereka akan pergi," katanya pada sang pimpinan. Sang pimpinan menghela nafas dengan geram dan mengangguk. Orang sepenting dia pasti tidak punya waktu untuk mereka. Dan ketika dia melihat 2 orang yang mengenakan baju berwarna pudar dan pakaian usang di luar kantornya, rasa tidak senangnya sudah mulai muncul. Sang wanita berkata padanya, "Kami memiliki seorang putra yang kuliah tahun pertama di Harvard. Dia sangat menyukai Harvard dan bahagia berada di sini. Tetapi setahun yang lalu dia meninggal karena kecelakaan. Kami ingin mendirikan peringatan untuknya di suatu tempat di kampus ini. Apakah boleh?" tanyanya dengan penuh harap. Sang pimpinan tidak tersentuh, wajahnya bahkan memerah. Dia tampak terkejut dan berkata, "Nyonya," katanya dengan kasar, "kita tidak bisa mendirikan tugu untuk setiap orang yang masuk di universitas ini dan meninggal. Kalau kita lakukan itu, tempat ini sudah akan seperti kuburan." "Oh, bukan," sang wanita menjelaskan dengan cepat. "Kami tidak ingin mendirikan tugu peringatan. Kami ingin memberikan sebuah gedung untuk universitas ini." Sang pemimpin Harvard memutar matanya. Dia menatap sekilas pada baju pudar dan pakaian usang yang mereka kenakan dan berkata dengan lantang, "Sebuah gedung? Apakah kalian tahu berapa harga sebuah gedung? Kalian perlu memiliki lebih dari 7,5 juta dolar hanya untuk bangunan fisik universitas ini." Untuk beberapa saat sang wanita terdiam. Sang pemimpin Harvard mulai senang. Mungkin dia bisa terbebas dari mereka sekarang.
Sang wanita menoleh pada suaminya dan berkata dengan pelan, "Kalau hanya sebesar itu biaya untuk memulai sebuah universitas, mengapa tidak kita buat sendiri saja?" Suaminya pun mengangguk. Wajah sang pemimpin Harvard menampakkan kebingungan. Kemudian Mr. Leland Stanford dan istrinya bangkit dan berjalan pergi. Mereka melakukan perjalanan ke Palo Alto, California. Di sana mereka mendirikan sebuah universitas yang menyandang nama mereka. Sebuah peringatan untuk seorang anak yang tidak lagi diperdulikan oleh Harvard University. Universitas tersebut adalah Stanford University, salah satu universitas favorit kelas atas di Amerika Serikat. Tuan dan Nyonya Stanford mengharapkan kemurahan hati pemimpin Harvard untuk mendapatkan izin membangun gedung untuk mengenang anaknya yang sudah meninggal. Tetapi jangankan mendapat izin, simpati pun tidak mereka dapatkan. Yang diterima justru omelan dan penghinaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita melihat sebuah pelajaran yang sangat penting tentang kemurahan hati. Kata murah hati dalam bahasa Yunani yaitu keset, yang berarti kemampuan menempatkan diri dalam posisi yang sedang dialami orang lain, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya, memikirkan sesuatu dengan pikirannya, dan merasakan sesuatu seperti perasaannya. Keset lebih dari simpati, melainkan adalah empati. Dan dari empati inilah timbul sebuah aksi yang nyata bagi orang lain. Murah hati bersumber dari Bapa kita yang murah hati. Kalau Bapa kita yang di surga adalah murah hati, berarti kita sebagai anak-anaknya juga harus memiliki kemurahan hati. Wujud kemurahan hati Tuhan bagi kita tidak dapat kita hitung satu persatu, karena terlalu banyak jumlahnya untuk dapat kita hitung. Ketika kita tidur, Allah menjaga kita, dan Dia juga yang membangunkan kita di pagi hari untuk menikmati udara yang sangat segar, menikmati hangatnya sinar mentari pagi. Dia yang memelihara dan melindungi kita. Bahkan Dialah Bapa yang rela memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita dari maut. Inilah bukti kemurahan hati Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tuhan juga menghendaki kita agar memiliki kemurahan hati untuk membantu dan menolong orang lain yang kesusahan. Selain itu, Allah juga menghendaki kita memiliki kemurahan hati dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita memberikan persembahan atau persepuluhan kita bagi pekerjaan Tuhan, seringkali itu hanya sebuah kewajiban kita sebagai anggota gereja. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya karena kewajiban, melainkan harus didorong rasa kasih, simpati, dan empati kita bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita punya kasih akan Tuhan dan pekerjaannya di bumi ini, maka kita akan dengan rela mendukung setiap pekerjaan Tuhan tanpa dipaksa atau disuruh-suruh. Dengan sendirinya justru kita akan menawarkan diri, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain atau mendukung pekerjaan Tuhan. Seorang hamba Tuhan bercerita bahwa dia sering kewalahan kalau di gerejanya ada sebuah kegiatan atau program gereja. Setiap telepon yang masuk isinya hampir sama, yaitu pertanyaan apa yang bisa saya bantu, apa yang harus saya bawa, apakah yang perlu saya siapkan, apakah dananya cukup? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah wujud kemurahan hati yang diharapkan oleh Tuhan. Seperti seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, pasti tanpa dipaksa akan berusaha menyatakan kasihnya kepada orang yang dikasihinya, tanpa dipaksa atau didorong-dorong. Demikian juga hendaknya hati kita selalu tergerak untuk menyatakan kemurahan hati Allah kepada orang lain. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang murah hati adalah orang yang berbahagia. Orang yang murah hati digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga dalam kehidupannya pasti akan timbul rasa sukacita, kebahagiaan, dan syukur karena Allah yang memampukannya. Tuhan Yesus juga berkata bahwa orang yang murah hati akan mendapat kemurahan.
Banyak orang yang beranggapan kalau mereka murah hati, pasti orang lain juga akan bermurah hati kepadanya. Pemikiran ini jelas kurang tepat. Yang benar ialah, kalau kita memiliki kemurahan hati, maka Allah juga akan menyatakan segala kemurahannya di dalam hidup kita. Jadi kita tidak mengharapkan kemurahan hati dari manusia kepada kita, melainkan kemurahan hati Allah bagi hidup kita. Ketika kita mendapatkan kemurahan hati Allah, itu adalah sebuah berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena Allah adalah sumber segala berkat dan kemurahan hati, marilah kita terus mengembangkan sikap murah hati kepada semua orang. Berdoalah apa yang bisa kita lakukan untuk memulai meneladani Kristus dengan kemurahan hatinya bagi banyak orang. Ketika kita digerakkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemurahan hati, maka janganlah kita mengeraskan hati kita. Lakukan saja dan percayalah Tuhan yang akan memimpin kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh diberkati dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Tuhan mengajar kepada kami menjadi pribadi yang murah hati seperti Engkau adalah Bapa yang murah hati kepada kami. Kebaikan Tuhan bagi kami setiap hari menyadarkan kami bahwa kami pun harus terus bertumbuh dalam kemurahan hati seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan tantangan. Kami percaya Tuhan menguatkan dan menuntun langkah kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, dan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memproteksi kami dengan kuat kuasa-Mu dan menjauhkan kami dari segala wabah dan sakit penyakit. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga, saudara, teman, tetangga, ataupun siapapun di antara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik, baik yang sedang terpapar virus COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lainnya yang sedang kami hadapi. Kami bersepakat dan berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan ilahi terjadi atas setiap kami. Kami percaya kuasa darah Yesus memulihkan setiap sakit penyakit kami. Dan kami beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Kami juga mendoakan bangsa kami Indonesia, ya Tuhan. Kiranya Engkau melawat dan memulihkan bangsa kami dan kerinduan kami. Banyak jiwa-jiwa yang boleh melihat kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam rancangan dan anugerah Allah yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita semua diberkati dengan renungan hari ini. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.